Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran prakarya dan kewirausahaan ke materi berikutnya, yaitu tentang kerajinan lokal non-benda. Adapun outline dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua ragam budaya lokal non-benda, yang ketiga sumber daya material, teknik, dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Yang keempat adalah perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Dan yang terakhir, ada pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, setelah mempelajari materi kita hari ini, kita diharapkan mampu mendeskripsikan karya kerajinan dan ragam budaya non-benda. Kita juga diharapkan mampu memahami proses desain dan membuat kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi, dan prosedur berkarya. Nah, Indonesia ini punya banyak macam atau ragam budaya. Namun secara umum, budaya itu dibagi menjadi dua. Ada budaya non-benda dan ada budaya benda atau artefak. Untuk budaya non-benda, contohnya adalah pantun, cerita rakyat, tarian, upacara adat, kegiatan membajak sawah, dan lain sebagainya. Sementara untuk budaya benda atau artefak ini wujudnya berupa benda gitu. Atau artefak, misalnya candi, pakaian adat, alat musik tradisional, lalu ada senjata tradisional, rumah adat, dan lain sebagainya. Nah, ini ada contohnya tari kecak dan upacara adat, peringatan Puputan Margarana. Nah, tapi untuk budaya non-benda dan benda ini biasanya menjadi satu kesatuan gitu. Jadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Contohnya adalah tari burung enggang dari suku Dayak. Nah, ini dimainkan dengan alat musik tradisional, kemudian penarinya menggunakan pakaian tradisional Dayak dan diiringi musik tradisional. Jadi tari burung enggang dan musik tradisionalnya itu merupakan bagian dari budaya lokal non-benda. Sementara untuk pakaian tradisional dan alat musik tradisional ini merupakan bagian budaya lokal benda atau artefak gitu. Nah, adapun burung enggang ini merupakan simbol dewata bagi suku Dayak dan merupakan wujud nenek moyang yang turun ke bumi. Nah, dari ragam budaya lokal non-benda tersebut, misalnya tadi ada tarian, simbol, dan musik, itu bisa menjadi inspirasi untuk membuat suatu kerajinan. Misalnya tadi ada tari burung enggang. Nah, ini bisa dibuat kerajinan berupa hiasan kulkas atau lemari es ya. Kemudian contohnya ini ada kegiatan membajak sawah. Nah, ini juga sebagai inspirasi untuk membuat kerajinan miniatur orang yang membajak sawah gitu. Nah, untuk setelah kita melihat ya dan mencari tahu informasi ragam budaya non-benda, nah kita juga harus menggali dan mengidentifikasi sumber daya material, teknik, dan ide kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda tersebut. Adapun unsur-unsur sumber daya usaha ini ada 6. Yang pertama itu ada manusia atau tenaga kerjanya. Lalu uang atau dana, ini sebagai modal. Kemudian ada material atau bahan, ini juga perlu diperhatikan bagaimana material dan bahan yang akan digunakan. Jadi sebaiknya kita memilih bahan-bahan atau material yang mudah didapatkan gitu. Kalau yang susah didapatkan itu misalnya perlu diperoleh dari daerah tertentu. Itu kan menyangkut pembiayaan juga ya, butuh biaya transportasi juga untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut. Lalu yang keempat ada mesin atau peralatan. Berikutnya ada metode, cara produksinya seperti apa. Lalu terakhir adalah pasar atau jaringan usaha. Nah, secara umum media berkarya kerajinan itu meliputi bahan, alat, dan teknik. Untuk bahan, ini ada bahan dari alam, misalnya dari kayu, rotan, dan logam. Sementara untuk bahan buatan, ini contohnya adalah
sabun, dan plastik. Untuk alat, contohnya ini gergaji, pahat, meteran, dan lain sebagainya. Jadi alat-alat yang digunakan untuk membuat kerajinan. Lalu teknik yang digunakan ini bergantung pada bahan. Jadi bahan apa yang digunakan untuk membuat kerajinan, nah itu tekniknya juga berbeda-beda. Misalnya ini ada bahan kayu, teknik yang digunakan ini biasanya memotong, membelah, kemudian menempel, menambah, dan mengurangi atau memahat. Sementara untuk bahan keramik ini, teknik yang digunakan adalah pijit, slabbing, pilin, putar, dan mencetak. Nah, ada lagi bahan rotan. Teknik yang digunakannya adalah memotong, membelah, menempel, menambah. Ini sama tadi kayak kayu ya. Dan mengikat. Nah, ini juga atau teknik lainnya adalah menganyam gitu ya. Lalu ada dari bahan logam. Nah, teknik yang digunakan ini biasanya adalah las atau patri dan memotong. Masih banyak bahan-bahan yang lain, misalnya seperti kain. Kainnya juga banyak, ada kain wol gitu ya. Kain wol biasanya identik dengan teknik merajut gitu. Nah, untuk perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda ini, dasar pengembangannya itu ada, jadi dasar pengembangan dari kerajinan ini adalah potensi budaya non-benda dan potensi material dan tekniknya gitu. Nah, inilah dasar dari pengembangan kerajinan. Nah, untuk perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda ini akan menerjemahkan sesuatu yang abstrak atau non-benda menjadi sesuatu yang berwujud atau benda. Misalnya tadi simbolis berupa burung enggang, lalu kemudian kita tahu maknanya bahwa burung enggang itu merupakan wujud leluhur turun ke bumi sebagai pemberi perlindungan. Nah, dari situ kita mengambil kata kunci yaitu burung enggang dan perlindungan. Nah, dari kata kunci ini kita bisa membuat suatu kerajinan, misalnya tekstil berbentuk burung enggang gitu. Nah, untuk perancangan itu diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan, tadi ya dengan mengidentifikasi informasi ragam budaya lokal non-benda gitu. Lalu pembuatan sketsa ide, selanjutnya adalah membuat studi model kerajinan, dan terakhir dilanjut dengan pembuatan petunjuk produksi. Nah, secara detail, yang pertama tadi ada pencarian ide produk. Nah, untuk memudahkan kita mencari ide produk, ini ada beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama ini ada budaya non-benda apa yang akan menjadi inspirasi. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, kita harus menggali informasi sebanyak-banyaknya ragam budaya non-benda apa yang menjadi inspirasi kita untuk membuat suatu kerajinan gitu. Lalu produk kerajinan apa yang akan kita buat. Jadi dari inspirasi tersebut kerajinan apa nih yang akan kita buat gitu. Misalnya souvenir kah atau sesuatu kerajinan yang bermanfaat kah, misalnya seperti tas atau apa gitu ya, atau miniatur kah dan lain sebagainya. Nah, mengapa produk kerajinan tersebut dibuat? Jadi ini juga perlu ya pertanyaan ini supaya tahu tujuan produk kerajinan itu dibuat gitu. Nah, ini nanti bergantung pada pasarnya. Lalu siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut? Nah, ini juga perlu kita identifikasi siapa saja nih yang menggunakan produk kerajinan itu atau produk kerajinan yang akan kita buat. Lalu bahan atau material apa saja yang akan dipakai. Nah, bahan dan material ini kita harus melihat ya. Jadi bahan dan material apa yang akan dipakai, lalu kita juga harus melihat potensi material atau bahan yang ada di daerah kita. Kenapa? Karena cukup mudah didapat gitu, tidak perlu mengambil bahan-bahan dari luar daerah. Nah, ini terkait dengan pembiayaan ya, modal gitu. Kalau misalnya bahan atau materialnya susah didapat, perlu didapat dari daerah lain itu kita juga perlu biaya atau pengeluaran yang lebih ya.
misalnya biaya untuk transportasi dan lain sebagainya. Nah, warna dan atau motif apa yang akan digunakan ini juga perlu kita perhatikan. Lalu ada teknik warna tertentukah yang akan digunakan? Dan terakhir, bagaimana proses pembuatan produk tersebut? Nah, ini juga kita perlu wawasan dan ilmu pengetahuan tentang tekniknya dan proses pembuatannya itu seperti apa. Nah, yang tahap yang kedua itu tadi adalah membuat gambar atau sketsa. Contohnya tadi dari burung enggang dan tari burung enggang ya. Nah, usahakan untuk gambar atau sketsa ini digambar dengan garis tipis-tipis terlebih dahulu. Lalu sebaiknya tidak menggunakan penghapus, jadi seluruh ide yang kita peroleh itu tuliskan saja di sini semua gitu. Nah, contohnya kan tadi ini burung enggang ya. Burung enggang itu khas dari Kalimantan gitu. Lalu ini juga ada burung enggang juga memiliki paruh yang khas. Nah, dari sini kita bisa mengambil uh, ke ciri khusus dari burung enggang untuk inspirasi kerajinan yang akan kita buat, yaitu di sini misalnya tekstil berupa selendang gitu. Selendang bermotif burung enggang. Lalu setelah kita menggambarkan dengan garis tipis-tipis, kita melanjutkan ke gambar yang lebih detail. Ditambahkan dengan warna-warnanya, lalu digambar dengan lebih tebal gitu ya. Dan detail-detailnya harus kita gambarkan juga gitu. Contoh lain ini ada cerita Sumatera Utara si tanduk panjang. Nah, ini cerita tentang bayi bertanduk panjang yang dihanyutkan bersama sebutir telur dan secangkir beras. Nah, kotak berisi bayi yang dihanyutkan tersebut diikuti oleh kakaknya, sehingga bayi menjadi anak yang gagah dan tampan. Nah, ini mungkin cerita singkatnya gitu. Nah, dari cerita singkat itu kita memperoleh nilai kesabaran, kemudian ada kasih sayang dan memaafkan. Nah, di sini digambar ini ada boneka si tanduk panjangnya, boneka bayi gitu. Lalu ada kotak kayu, berarti ini terbuat dari kayu, lalu ada cangkir dan sebutir telur. Nah, setelah itu kita gambar secara detail ya, dari sketsa dengan tipis gitu, gambar tipis, lalu kita menggambar dengan secara detail. Nah, ini juga dituliskan di sini ada teks tentang cerita si tanduk panjang. Lalu ini ada boxnya, kemudian ada motif Sumatera Utara. Nah, tahap selanjutnya adalah pilih ide terbaik. Jadi, kalau misalnya kita punya beberapa sketsa, sebaiknya kita pilih ide yang terbaik gitu. Kemudian, tahap selanjutnya adalah prototyping atau membuat studi model. Nah, untuk yang sketsa atau gambar tadi itu biasanya berbentuk 2 dimensi. Nah, untuk tahap prototyping ini, kita mengubah bentuk yang 2 dimensi itu ke 3 dimensi. Atau ya pokoknya membuat modelnya gitu ya. Bisa menggunakan bahan-bahan aslinya atau bahan-bahan yang memang kita gunakan pada kerajinan ini atau dengan bahan yang lain gitu. Kemudian tahap selanjutnya adalah perencanaan produksi. Nah, perencanaan produksi ini ada beberapa tahapnya. Yang pertama adalah pembahanan. Jadi bahan lah, persiapan bahan atau materialnya. Lalu pembentukan. Nah, untuk proses pembentukan ini bergantung pada jenis material, kemudian bentuk dasar material dan bentuk produk yang akan dijual. Lalu tahap selanjutnya adalah finishing. Nah, finishing ini adalah tahap terakhir sebelum produk dimasukkan ke dalam kemasan. Dapat berupa penghalusan dan atau pelapisan permukaan. Gitu. Jadi ini tahap terakhir ini adalah mempercantik produk sebelum dimasukkan ke dalam kemasan. Nah, untuk kemasan produk kerajinan ini perlu kita buat karena memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ini untuk melindungi produk dari kerusakan. Lalu
untuk memberikan kemudahan membawa dari tempat produksi hingga sampai ke konsumen. Selanjutnya, untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand gitu. Jadi dengan adanya kemasan juga ini bisa menambah daya tarik. Nah, kemudian kemasan itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada kemasan primer. Jadi kemasan primer ini adalah kemasan yang melekat pada produk. Jadi pada produk langsung ya. Ini contohnya seperti ini. Jadi ini produknya, ini kemasan primernya gitu. Begitupun yang ini produknya, ini yang kemasan primernya. Kemudian selanjutnya ada kemasan sekunder. Ini kemasan yang berisi beberapa kemasan primer. Jadi kemasan-kemasan primer kemudian dikemas lagi. Nah, itu disebut dengan kemasan sekunder. Lalu yang terakhir adalah kemasan tersier. Nah, kemasan ini untuk distribusi gitu. Jadi jumlahnya lumayan banyak gitu. Misalnya Selusin, Sekodi, dan sebagainya. Lalu yang terakhir materinya yang akan kita pelajari itu adalah pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Jadi pemasaran langsung itu adalah promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui toko. Gitu, jadi langsung terhadap konsumen. Nah, untuk penjualan langsung ini adalah hasil dari promosi langsung yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli. Untuk penjualan langsung itu ada 2 sistem. Yang pertama, sistem penjualan satu tingkat atau single level marketing. Jadi penjual langsung memasarkan dan menjual kepada konsumen tanpa membutuhkan toko atau pramuniaga. Jadi tanpa perantara gitu ya, langsung terhadap konsumen. Sementara untuk sistem penjualan multi tingkat atau multi level marketing, itu penjual membentuk sekelompok penjual untuk memasarkan dan menjual produknya secara langsung kepada konsumen. Jadi ini istilahnya ada resellernya gitu, ada para pekerjanya untuk menjual produk kita secara langsung kepada konsumen. Jadi baik yang satu tingkat ataupun multi tingkat, pemasarannya atau penjualannya itu secara langsung terhadap konsumen gitu. Jadi tidak online gitu ya istilahnya. Untuk yang multi tingkat tadi ada istilah reseller ya. Jadi untuk penjualannya si ownernya tidak memasarkan langsung kepada konsumen, tetapi melalui perantara penjual lain gitu, atau reseller istilahnya. Nah, baik sistem penjualan satu tingkat maupun penjualan multi tingkat ini harus mendapat surat izin usaha penjualan langsung yang dikeluarkan oleh BKPM sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2008. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Nanti dilanjutkan ke materi berikutnya tentang kerajinan dengan inspirasi budaya benda atau artefak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.